Salam selamat. Halo Septizen semua, jumpa lagi di channel Agung K3ku. Kali ini gue akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk membuat skripsi K3. Sebelum gue ngebahas terkait dengan skripsi K3, Septizen semua silakan untuk di subscribe channel ini, kemudian juga di like video ini, kemudian juga di komen jika lo ada pertanyaan atau ada tambahan dari Septizen semua. Ini untuk membuat materi lebih bermanfaat untuk Septizen dan untuk rekan-rekan Septizen yang lain. Septizen semua, terkait dengan skripsi K3, gue akan membahas terkait dengan 5 poin ya. 5 poin penting dalam pembuatan skripsi K3. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian skripsi, waktu skripsi, tujuannya skripsi, kemudian pencarian tema skripsi, dan juga untuk isi dari skripsi itu apa aja. Nah, pengertian skripsi. Yang namanya skripsi ya, skripsi itu kan tugas akhir dari S1. Sebagaimana kita ketahui, di berbagai macam universitas itu sudah bermunculan untuk program-program studi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, contohnya ada S1 keselamatan kesehatan kerja Universitas Indonesia ya. Kemudian juga ada S1 di UIN gitu. Kemudian juga ada S1 di tempat lain. Nah, khusus untuk S1 memang tugas akhirnya berupa skripsi. Nah, kalau skripsi ini dia memecahkan masalah ya, cuman dia nggak mesti di tempat kerja, bisa juga lingkupnya lebih luas. Nah, beda dengan di D4. Nah, kalau D4 itu juga ada terkait dengan K3-nya ya. Jadi ada berbagai macam prodi K3 yang dia bukan S1, dia malah D4 gitu. Contohnya ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ya, di mana dia K3-nya adalah D4. Nah, yang gua tahu kalau D4 itu tugas akhir yang akan diambil itu adalah terkait dengan pemecahan masalah yang ada di perusahaan sesuai dengan skill yang dimiliki semasa kuliah. Jadi ini untuk materi kali ini, untuk konten kali ini fokusnya ke skripsi. Ini berdasarkan pengalaman gua menyelesaikan skripsi di 8 tahun yang lalu ya, kemudian juga tambahan-tambahan dari yang lain. Septizen semua, kemudian kita beranjak ke yang kedua, yaitu terkait dengan waktu penyelesaian skripsi. Biasanya skripsi itu kan diselesaikan di semester akhir, yang mana itu ada semester 8. Cuman dalam beberapa kasus tertentu, memang untuk skripsi ini bisa diselesaikan lebih cepat atau bahkan lebih lambat gitu. Nah, kalau lebih cepat itu biasanya diselesaikan di semester 7. Nah, itu beberapa teman gua dulu itu ada yang menyelesaikan di semester 7. Caranya gimana ya? Caranya itu adalah dengan mengambil semester pendek. Nah, kalau di Indonesia kan ya, di Indonesia itu universitas-universitas biasanya memiliki liburan yang cukup panjang di antara bulan Juni sampai Agustus. Itu libur setelah semester genap ya, itu lumayan panjang. Nah, itu juga waktu di mana universitas itu menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, di liburan panjang itu ya biasanya ada beberapa dosen yang menyelenggarakan semester pendek. Nah, teman-teman gua yang lulus di semester 7 itu dia ngambil semester pendeknya. Memang ada tambahan biaya ya untuk semester pendek ya, cuman konsekuensinya adalah dia bisa untuk menyelesaikan SKS dengan lebih cepat gitu, sehingga magang dia juga bisa lebih cepat dan juga skripsi juga akhirnya bisa lebih cepat juga. Nah, dalam kasus yang skripsi menyelesaikan dengan waktu lebih dari 8 semester, nah ini biasanya sih terkait dengan berbagai macam faktor ya. Ada yang faktor organisasi ya, misalnya dia orangnya adalah organisatoris, jadi dia misalnya megang jadi ketua lembaga atau pengurus lembaga yang menuntut memang dia harus full mengurus lembaganya. Kemudian juga ada yang terkait dengan masalah keluarga ya, misalnya ya keluarganya kurang harmonis gitu sehingga harus menyelesaikan keluarganya dulu, ada juga yang harus menikah dulu, ada juga yang nunggu lahiran dulu, ada tuh yang kayak gitu. Yang selanjutnya tuh ada alasan terkait dengan finansial ya. Alasan finansial ini biasanya karena dia sudah bekerja sehingga dia ini kurang waktunya untuk menyelesaikan skripsi. Ya memang ada beberapa mahasiswa yang memang dia belum selesai S1-nya tapi dia sudah bekerja. Nah, biasanya nanti dia akan menyelesaikan skripsinya itu sambil dia melakukan pekerjaannya, dan itu adalah saat-saat yang lumayan menantang ya. Ada juga mahasiswa-mahasiswa yang dia skripsinya lebih lama itu karena memang ada masalah dalam penelitiannya ya. Misalnya data-datanya hilang, atau misalnya dari dosen pembimbingnya ini hubungannya kurang harmonis antara mahasiswanya. Nah, ini harus menuntut untuk pergantian dosen sehingga
waktu yang diperlukan juga lebih banyak ya, karena harus ulang lagi nih dari awal konsultasinya gitu. Itu dinamika-dinamika yang memang terjadi di kampus ya. Ya semoga Safetizen semua nanti untuk menyelesaikan skripsi itu ya standar-standar aja ya di semester 8 gitu ya. Kalau bisa lebih cepat silakan ya, tapi tidak perlu untuk dipaksakan. Kemudian Safetizen semua, yang selanjutnya adalah kita ngebahas terkait dengan tujuan skripsi. Nah, tujuan skripsi itu sebenarnya dijelaskan di bab 1 dalam skripsi itu sendiri. Nah, di bab 1 itu kan ada tujuan penelitian. Ya, di tujuan penelitian itu akan berupa satu kalimat gitu ya, yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang telah diceritakan sebelumnya di latar belakang. Nah, itu ada secara tujuan penelitiannya. Nah, tapi kalau secara pribadi, tujuan skripsi itu adalah sebagai masterpiece ya. Sebagai masterpiece itu artinya adalah sebagai karya seni utama ya, karya seni utama yang mana kita memang buatnya itu dengan sangat bagus ya, sangat baik, sehingga ketika nanti telah selesai gitu dan kita letakkan di perpustakaan, orang-orang tuh bisa mengambil ilmu yang banyak dari karya-karya kita, atau bahkan karya kita itu tidak berakhir di rak-rak buku perpustakaan dan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Safetizen semua, kita tadi udah membahas pengertian skripsi, waktu skripsi, dan tujuan skripsi. Lanjut kita akan membahas tentang pencarian tema skripsi. Nah, pencarian tema skripsi ini memang kadang ngebuat mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 6, semester 7, ini merasa galau ya, karena bingung gitu mau ngangkat tema skripsi yang seperti apa. Kalau mau ngangkat tema skripsi yang mudah ya, nanti takutnya kurang kurang bermanfaat ya. Tapi kalau ngangkat tema skripsi yang sulit, nanti takutnya susah untuk mengumpulkan data. Nah, buat gua sih untuk pencarian tema skripsi ini ya, kita bisa melihat pertama dari passion kita ya, seperti apa ya. Karena dari K3 itu kan sebenarnya banyak banget ya pecahan-pecahan keilmuannya. Ada hygiene industri, ergonomi, keselamatan proses, kebakaran, tanggap darurat, kemudian juga sistem manajemen, budaya K3, K3 kimia, K3 fisika, segala macam. Dari berbagai macam cabang ilmu K3 itu, kita sukanya yang mana? Nah, ada beberapa orang yang sukanya itu di aspek kesehatan kerja. Jadi dia ngambilnya terkait dengan pengukuran industri, kebisingan, pencahayaan. Ada juga orang yang lebih suka terkait dengan keselamatan kerja. Ya dia misalnya terkait dengan kebakaran ya, risiko-risiko kebakaran di satu tempat. Nah, dia bisa ngambil evaluasi berdasarkan Permenaker gitu ya. Terkait dengan misalnya evaluasi APAR gitu. Dan dia dalam kasus tersebut dia akan ngambil regulasi dari Permenaker, lihat isinya apa, kemudian dibandingkan dengan kondisi tempat dia melakukan penelitian. Itu yang pertama, kita bisa melihat dari passion kita. Nah, yang kedua, kita kemudian bisa juga untuk melihat skripsi-skripsi dari kakak tingkat kita. Nah, untuk skripsi kakak tingkat itu ya biasanya kan ada di perpustakaan. Dan untuk perpustakaan ini ada yang dia sifatnya online dan juga ada yang sifatnya offline. Ya, kalau online sih banyak ya. Contohnya kalau di UI itu bisa diakses di lib.ui.ac.id. Dan di situ ada dua jenis skripsi ya. Ada dua jenis database skripsi. Pertama yang membership, yang kedua yang open. Yang membership ini nggak bisa diakses sembarangan. Tapi yang kalau open ini dia bisa dibuka dari manapun. Jadi rekan-rekan Safetizen ini bisa untuk membaca dari rumah ya, membaca kemudian untuk melihat abstraknya, melihat penelitiannya seperti apa, sehingga diharapkan bisa untuk mendapatkan inspirasi dari pembacaan skripsi dari UI gitu ya misalnya ya. Nah, tapi kalau yang di lib.ui.ac.id ini tidak bisa untuk download ya. Jadi hanya bisa dibaca secara online aja. Nah, silakan dicek di website pangkalan data universitas lain ya, mungkin ada yang bisa untuk di-download gitu ya, sehingga lebih memudahkan untuk kita bandingkan ya jika kita tidak memiliki koneksi internet. Kemudian juga kita juga bisa membaca di jurnal ya. Jurnal itu memang kalau terkait dengan K3 di Indonesia saya sih belum tahu ya yang besar itu apa ya. Cuman kalau saya itu biasanya baca jurnal itu di Science Direct, itu ada jurnal Safety Science. Nah, itu bisa
baca di situ ya, bisa bandingkan gitu, bisa cari skripsi di situ. Tapi memang namanya jurnal-jurnal udah apa ya, udah tinggi ya, udah indeks Scopus yang sangat bagus gitu ya. Nah, itu memang kadang suka jelimet juga gitu untuk memahaminya gitu, apalagi dia menggunakan bahasa Inggris. Ya ini tantangan sendiri, tapi kalau kalau kita bisa paham sih itu sangat bagus sekali ya, karena kemungkinan namanya jurnal yang dipublikasikan di jurnal internasional kan dia mengandung satu ini ya, apa ya, novelty ya, satu satu kebaruan ya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan apa yang dibahas dalam jurnal itu di Indonesia ya, mudah-mudahan ya kita bisa jadi salah satu inovator di Indonesia untuk menerapkan teori-teori yang ada di dalam jurnal K3 tersebut. Untuk tema skripsi selanjutnya bisa dikonsultasikan dengan dosen K3. Nah, ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan ya untuk semua mahasiswa. Kenapa wajib dilakukan? Karena dosen ini kan yang mengetahui ya arah dari skripsi ini baiknya kemana gitu. Kemudian juga untuk masing-masing dosen ini juga punya kepribadian masing-masing ya. Ada yang suka untuk di tema kesehatan kerja, ada yang suka di tema keselamatan kerja gitu misalnya. Dan ada juga yang suka misalnya anak-anak bimbingannya itu mengikuti arahan dari dia spesifik di tema tertentu gitu. Ada juga yang membebaskan mau di mana aja terserah gitu. Nah, ada juga yang ketat gitu peraturannya ya. Jadi step by stepnya tuh harus ada konsultasi gitu sebelum ke tingkat yang selanjutnya. Dan konsultasi dosen ini penting karena biar bagaimanapun kan dosen ini nanti akan menguji kita ya. Jangan sampai kita nggak melakukan konsultasi dengan dosen, nanti ketika ujian ya, ketika ujian skripsi malah kita ditanyain, loh kamu yakin skripsinya udah bener semua, kok nggak pada konsultasi sama saya gitu, saya merasa nggak dilibatkan dalam skripsi ini. Nah, itu kan bisa berabe ya. Jadi ya pastikan untuk konsultasi dengan dosen. Kemudian juga kita juga bisa untuk melihat kondisi tempat kita magang ya. Ini seperti pengalaman gua di magang di pabrik yang dulu itu. Jadi waktu itu ada studi kasus bahwasannya pabriknya itu ingin menerapkan loto. Nah, kemudian dari gua melihat itu sebagai sebuah apa ya, gap ya, sebuah permasalahan karena lotonya kan belum dibuat tuh. Nah, jadi gua membuat sebuah cost benefit analysis untuk meyakinkan manajemen untuk membeli loto dan diterapkan di tempat kerja. Banyak ya teman-teman gua juga yang ngambil tempat magang itu sebagai sumber data untuk skripsi. Karena keuntungannya pertama ya kita udah tahu kondisi tempat kerja kita kayak apa. Kemudian juga yang kedua, kita udah kenal orang-orangnya. Jadi kita izinnya juga bisa mudah. Yang ketiga juga kadang ada dorongan juga ya dari pihak perusahaan magang untuk melakukan sebuah penelitian di tempat kerja. Nah, lanjut ke isi skripsi ya. Tadi kita udah ngebahas pengertian skripsi, waktu skripsi, tujuan skripsi K3, pencarian tema skripsi K3, dan yang kelima ini yang terakhir adalah isi skripsi K3. Nah, memang untuk berbagai macam kampus itu isi skripsi K3 tuh bisa berbeda-beda ya. Cuman yang gue ceritakan ini adalah apa yang telah gue buat dulu di tahun 2013. Nah, yang gue buat di tahun 2012 ini skripsinya berisi pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang itu adalah rangkaian masalah ya. Kenapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan, dan latar belakang ini untuk masalahnya sebisa mungkin didesain dalam bentuk segitiga terbalik. Dalam arti segitiga terbalik ini adalah yang general itu di atas dan yang spesifik itu di bawah. Contohnya di segitiga yang general ya, yang bagian atas ya, saya masukkan misalnya data kecelakaan kerja secara global. Nah, kemudian di bagian bawah, ya di bagian spesifik, kita bisa masukkan data kecelakaan kerja spesifik di tempat kita melakukan penelitian. Nah, itu adalah bentuk segitiga terbalik dari latar belakang. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah bentuknya biasa sebuah sebuah kalimat, dan itu spesifik, ada tempatnya di mana, tahunnya di mana, dan bisa diukur gitu tujuan penelitiannya. Manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini berisi manfaat-manfaat untuk berbagai macam pihak ya. Bisa manfaat untuk perusahaan, bisa manfaat untuk masyarakat sekitar, bisa manfaat untuk penulis ya, bisa juga manfaat untuk negara, dan juga manfaat untuk lain-lainnya.
Ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu dan tempat biasanya. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah berisi teori-teori yang mendukung pembahasan kita dalam penelitian. Contohnya adalah misalnya kita penelitian atau skripsi mengambil terkait dengan kebisingan. Maka tinjauan pustaka yang mungkin harus ada adalah pertama pengertian kebisingan itu apa. Kemudian adalah regulasi kebisingan itu apa. Kemudian juga standar kebisingan itu apa. Kemudian adalah terkait dengan APD untuk mengatasi kebisingan itu apa. Kemudian juga penyakit yang ditimbulkan akibat kebisingan itu apa. Nah, dari tinjauan pustaka ini nanti dilanjutkan ke kerangka teori. Ya, jadi kerangka teori itu bentuknya biasanya berupa panah-panah gitu ya. Panah-panah, kotak-kotak gitu. Apa ya, dia kayak ya kerangka gitu ya. Jadi kayak ringkasan gitu dari apa yang udah kita ceritakan di tinjauan pustaka. Kemudian juga kita menulis terkait dengan definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah definisi istilah-istilah yang kita pakai dalam skripsi. Lanjut ke metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian ini meliputi desain penelitian ya. Misalnya kita melakukan interview, kita melakukan survei. Nah, kalau survei kan bentuknya berupa cross sectional ya. Atau kita melakukan inspeksi di lapangan dan lain-lain. Waktu penelitian, tempat penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data ini juga penting ya. Misalnya kita menggunakan software tertentu untuk mengolah data. Misalnya ada SPSS untuk mengolah data-data statistik, atau kita misalnya menggunakan software Aloha untuk mengetahui terkait dengan risiko dari ledakan. Ini semuanya bisa kita masukkan dalam bagian metode penelitian. Gambaran umum tempat penelitian. Nah, gambaran umum tempat penelitian ini adalah gambaran profil terkait dengan tempat kita ngambil data ya untuk skripsi. Nah, biasanya kalau K3 itu penelitian itu jadi perusahaan, maka gambaran umumnya ini adalah terkait dengan profil perusahaan. Bisa terkait dengan sejarah perusahaan seperti apa, kemudian tempat perusahaan itu di mana, kemudian juga direksinya seperti apa, kemudian juga proses produksi seperti apa, kemudian juga resiko-resiko spesifik di tempat kerja dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, kemudian hasil penelitian ya, hasil penelitian ini bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa gambar-gambar yang menggambarkan hasil ya, benar-benar hasil ya, tanpa ada analisa, benar-benar hasil dari penelitian-penelitian yang kita lakukan. Kalau penelitiannya berupa survei ya, berarti kita tunjukkan nih pertanyaan nomor 1 berapa yang jawab yes, berapa yang jawab tidak misalnya gitu. Pertanyaan nomor 2 berapa yang jawab yes, berapa yang jawab no gitu misalnya loh. Atau kalau misalnya penelitian kita berupa interview ya, berarti kita ceritakan itu. Kita ceritakan pertanyaan apa, kemudian jawabannya apa gitu. Kita benar-benar kita tulis satu persatu. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan ini adalah analisa kita terhadap hasil dari penelitian. Nah, makanya tadi gue bilang hasil penelitian itu benar-benar murni hasil penelitian ya, tanpa ada analisa. Nah, tapi kalau analisa itu nanti masuknya ke pembahasan. Nah, itu masuk opini-opini kita terhadap penelitian telah dilakukan gitu. Kemudian apa sih makna dari fenomena-fenomena data yang ada di hasil penelitian gitu. Misalnya datanya terkait dengan Aloha ya. Ada misalnya range ya, radius ledakan gitu. Nah, misalnya radius ledakannya ini ternyata sampai menyinggung ya ke tangki mudah terbakar yang lain. Nah, ini berarti kita bisa simpulkan risikonya misalnya tinggi gitu ya, atau misalnya risiko sangat tinggi dan lain-lain. Kemudian kesimpulan ya, kesimpulan ini adalah apakah penelitian kita menjawab tujuan penelitian tadi yang kita sudah tulis di bab 1 gitu. Jadi kesimpulan ini benar-benar harus menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di latar belakang tujuan penelitian dan segala macamnya. Kesimpulan ini bisa aja lebih dari satu ya, dan bentuknya juga biasanya ya poin-poin gitu sih. Nah, kemudian selanjutnya ada saran. Nah, saran ini ya biasanya adalah misalnya di kesimpulan ini kita menemukan adanya risiko tinggi di titik tertentu. Nah, kemudian sarannya adalah bagaimana sih cara untuk menanggulangi risiko tersebut gitu. Nah, sarannya ini bisa juga kepada perusahaan gitu, bisa kepada pemerintah juga bisa, atau misalnya juga kepada kita, kepada penulis juga bisa ya, atau kepada pembaca ya, untuk nextnya gitu melakukan penelitian apa untuk lebih mengekspos sebenarnya risiko apa yang ada di tempat kerja tersebut.
Safety semua itu adalah tips trik untuk melakukan skripsi K3. Ya, jikalau Safety semua berpendapat konten ini bermanfaat untuk Safety, silakan untuk like video ini. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ketik di komen. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini memberikan lebih banyak manfaat untuk Safety dan juga untuk rekan Safety yang lain. Gua Agung K3ku, salam selamat.